di portal office.com. Sekarang saya akan mengulang Bapak Ibu. Prosesnya nanti hasilnya akan sama juga dengan yang Ibu Eti buat. Hanya saja kalau Bu Eti tadi membuatnya di portal office.com dan harus memasukkan siswa maupun gurunya. Sedangkan saya kalau sudah masuk di Teams, jika saya sudah memiliki kelas, berarti saya tinggal masuk di kelas tersebut. Tidak usah lagi memasukkan siswa maupun guru yang ada di dalamnya. Karena saya sudah membuat kelas di Teams. Itu yang perbedaannya antara portal office.com dan aplikasi di Teams. Tapi jika di aplikasi Teams Bapak Ibu belum memiliki kelas, berarti Bapak Ibu juga sama prosesnya membuat kelas terlebih dahulu. Karena kemarin Bapak Ibu tugasnya sudah membuat kelas dengan memasukkan siswanya dan juga guru, Bapak Ibu sebagai guru sudah punya kelas, otomatis nanti Bapak Ibu tinggal praktek membuat OneNote Class Notebook di kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat tadi ya atau kemarin. Nah, baik, saya akan memulai Bapak Ibu membuat OneNote Class Notebook di dalam aplikasi Teams. Tentunya kita akan masuk di akun kita di Teams dan setelah itu kita akan melihat di sini kita masuk di kelas yang kita buat, yang kita miliki dan yang kita buat. Karena kita sebagai guru. Karena di sini saya membuat kelas dan posisi saya di sini sebagai guru yang membuat kelas ini, jadi saya masuk di kelas saya ambil kelas diseminasi 365 Klaten 4 dan di sini sudah ada siswanya atau pesertanya Bu ya. Ayu sebentar, screen-nya kok di tempat saya belum tampil ya. Oh ya, saya ulang lagi nggih. Belum tampil ya, saya ulang ya. Sudah? Sudah? Bisa? Belum baru proses sepertinya. Yang sudah tampil bisa melambaikan tangan Bapak Ibu. Yang share screen-nya sudah tampil bisa melambaikan tangan. Oh, sudah Bu Ayu, berarti ini sinyal saya. Oh ya, sudah. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih bisa menurunkan tangannya kembali. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ya, monggo Bu Ayu, sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membuat OneNote Class Notebook di dalam aplikasi Teams. Di dalam aplikasi Teams ini, saya sudah memiliki kelas yang saya buat dan posisi saya sebagai pengajar di sini. Jadi, saya buka di kelas saya, kelas diseminasi 365 Klaten 4. Nah, di sini Bapak Ibu, misal saya klik kelas saya akan melihat beberapa tab di atas sini dan juga beberapa channel di bagian bawah general. Bapak Ibu silahkan klik general dulu. Kemudian setelah klik general, nanti Bapak Ibu akan mendapati beberapa tab di bagian atas. Bapak Ibu silahkan pilih yang ada tulisan kelas notebooknya. Jadi saya ulang kembali, masuk ke kelas yang Bapak Ibu buat sebagai guru. Kemudian setelah masuk di kelas yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu klik general. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di bagian atas ada kelas notebook. Ini Bapak Ibu silahkan klik di bagian sini. Jika belum pernah membuat kelas notebook, akan terdapat tampilan pembuatan laman kelas notebook.
Kita tunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu akan melihat laman yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu akan setup OneNote Class Notebook. Nah, tampilan ini Bapak Ibu klik di bagian setup OneNote Class Notebook. Nah, setelah muncul ada dua pilihan, Bapak Ibu silahkan pilih blank notebook, berarti membuat baru. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah laman yang menginformasikan fitur-fitur yang akan kita dapatkan dalam kelas notebook. Ada collaboration space, ada content library, ada student notebook. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa di collaboration space ini guru dan murid bisa melakukan kolaborasi atau mengedit bagian collaboration space ini. Kemudian kalau di content library berarti guru bisa mengedit kontennya, tetapi siswanya hanya bisa melihat saja. Dan student notebook berarti guru bisa melihat catatan siswa, dan siswa sendiri yang membuat bisa mengedit, tetapi siswa tersebut tidak bisa melihat pekerjaan atau catatan siswa yang lain. Ini perbedaan ketiganya, hanya sebagai informasi saja. Setelah Bapak Ibu melewati laman ini, kemudian Bapak Ibu klik next. Nah, akan ditampilkan laman yang menampilkan beberapa section Bapak Ibu. Jadi di section collaboration space ini nanti tadi sudah saya sampaikan itu memungkinkan untuk bisa berkolaborasi dengan siswa dan lain sebagainya. Kemudian di bagian ini setup ini nanti akan jadi catatan siswa. Ini sifatnya opsional, dan ini jika bahasa Inggris ya Bapak Ibu bisa mengganti atau mengatur laman bagian section-sectionnya ini. Misalnya biar lebih komunikatif di Hangout ini bisa diganti dengan bahan ajar misalnya begitu. Kemudian di bagian sini bisa diganti juga, misalnya ini diganti catatan, atau ditambah lagi bagian sini PR atau pekerjaan rumah. Kemudian di bagian berikutnya ini bisa juga diganti kuis ya. Kuis. Nah, bisa seperti ini, bisa ditambahkan lagi dengan add section. Nah, kalau sudah ada 4 section yang Bapak Ibu buat untuk siswa Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita klik create. Kita tunggu proses pembuatan notebooknya di kelas notebook. Ini baru proses, kita tunggu. Getting your class notebook ready, berarti ini baru proses membuat OneNote kelas notebooknya yang tadi sudah saya setting beberapa section-section yang ada di di dalam siswanya yang nanti akan ditampilkan. Sabar dulu ya Bapak Ibu, ini berarti sinyal saya terhenti kurang bagus.
Tapi suara saya masih terdengar, Bu Eti? Masih. Oke. Ya, masih. Ya. Ya, ini proses Bapak Ibu, dan nanti akan Bapak Ibu dapati laman seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah dapati laman seperti ini, berarti tadi yang kita buat sudah jadi. Tinggal kita isi. Kita isi apa yang ada di dalam OneNote Class Notebook. Bapak Ibu bisa klik ya, tadi ada bagian kiri panah. Suaranya putus-putus. Panah bagian kiri. Bapak Ibu bisa klik di panah bagian kiri dan akan ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Selamat datang di kelas notebook atau welcome to class notebook. Ini bisa Bapak Ibu hapus. Nah, ini kan ada panah yang bisa kita klik untuk kita lihat bahwa siswa-siswa kita sudah masuk di sini. Nah, ini peserta diseminasi di kelas saya. Nah, mulai dari atas dulu, nggih Bapak Ibu, akan kita edit. Di sini boleh kita edit, kita hilangkan dan kita tulis selamat datang di catatan kelas diseminasi Layarnya kok tidak jalan ya, Bu? 4. Selamat datang di catatan kelas diseminasi 365 Klaten 4. Nah, ini bisa Bapak Ibu hilangkan. Bu Ayu sebentar ya layarnya. Oh ya, sudah. Oke, lanjut, Bu. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu, bahwa tadi ada panah di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada siswa kita, atau kalau di sini saya peserta diseminasinya, dan nanti di sini di setiap siswa section yang saya buat tadi sudah terlihat. Tadi saya membuat ada beberapa section, ada pekerjaan rumah, ada bahan ajar, ada catatan, dan ini masih kosong semua karena memang belum terisi catatan siswa, pekerjaan rumah siswa, dan bahan ajar yang dimiliki siswa. Nah, mulai dari atas dulu Bapak Ibu di welcome. Nah, ini hanya catatan kita, misalnya hanya ucapan selamat datang di catatan gitu. Nah, mau apa yang Bapak Ibu mau tuliskan di bagian bawah ini, monggo, terserah Bapak Ibu. Kelas notebook ini berfungsi untuk menyampaikan materi, rangkuman, dan lain sebagainya. Boleh ditambahkan di sini dan dijelaskan di sini di bagian welcome, selamat datangnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu isi selesai, Bapak Ibu bisa menambahkan. Ini kan hanya ada 2. Bisa ditambahkan page lagi, halaman lagi di bagian selamat datang ini. Mungkin ada beberapa hal kalau materi, misalnya di sini materi IPA gitu ya, diberi judul misalnya ini adalah catatan materi IPA, atau kalau ini kelas IPA ya bisa saja dituliskan bab-bab yang ada di materi IPA atau bahasa Indonesia dengan cara menambahkan page di sini di bagian welcome ini. Nah, berarti nanti siswa tahu bahwa ini catatan ini isinya tentang ini. Selain kita membuka
dengan penjelasan apa fungsi dari catatan kelas notebook ini, sehingga siswa tahu apa fungsinya, bisa dijelaskan di sini. Nah, ini bisa dipakai untuk tanya jawab begitu di sini. Apa itu kelas notebook? Kelas notebook adalah dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa isi di sini. Kemudian tadi di awal sudah dilihat bahwa kita bisa mendapatkan fitur-fitur dalam kelas notebook. Contohnya collaboration space. Nah, berarti di sini nanti akan siswa atau peserta, kalau saya di sini ya, peserta bisa ikut serta menulis, bisa ikut serta berdiskusi, bisa ikut serta tanya jawab juga bisa di sini, karena kolaborasi ini guru, murid, sesama peserta bisa saling berdiskusi di bagian ini. Nah, karena saya di bagian collaboration space ini sudah ada beberapa channel yang saya buat. Ini channelnya sama dengan ini. Jadi, jika Bapak Ibu nanti buat beberapa channel di bawah general, nanti juga akan muncul di sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagian bagian-bagian ini nanti bisa dipakai untuk mengisi apa yang dibutuhkan Bapak Ibu. Misalnya kalau itu pelajaran, misalnya ya di sini saya masukkan di contoh saja di diseminasi hari kedua. Diseminasi hari kedua saya isikan di sini. Kemudian ini empathy berarti kan belum ada ya, kosong. Kalau di sini ada isinya, tapi karena ini membuat kelas notebook berarti ini masih kosong. Saya harus juduli di sini. Misalnya saya contohkan pelajaran saja ya, misalnya teks teks fabel gitu. Nanti bisa juga diberi tanggal ya, monggo diedit, diberi tanggal, diganti. Ini karena ini waktu yang kita buat ya, ini otomatis tanggal yang ada di sini adalah tanggal saat kita membuat. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu, kita bisa melampirkan file yang mau ditempelkan di sini, misalnya teksnya. Kemudian kalau sudah kita lampirkan teksnya, nanti di bagian bawah kita tulis perintahnya. Apa yang dapat kamu ambil misalnya ini hanya untuk diskusi bersama dengan antar murid bisa menjawabnya semuanya di sini. Pesan apa yang dapat kamu ambil dalam cerita tersebut. Nanti siswa bisa menuliskannya di sini apa saja. Bapak Ibu misalnya bisa kok sekarang ngisi itu, bisa dicoba saja, tapi kelas saya yang bisa hanya kelas saya. Nah, misalnya saya lampirkan filenya ya, misalnya Bapak Ibu bisa menempelkan di sini file ya, bisa diambil dari YouTube, bisa menampilkan file, bisa mengambil link dari YouTube, bisa insert di sini. Kemudian nanti akan tertampil, misalnya saya ambil linknya ya,
ya, teks wabel contohnya saja. Sebentar saya buka teks wabel. Nah, gitu. Kita ambil linknya dari sini, nanti kita coba ya. Bapak Ibu misalnya cerita teks fabel apa yang akan kita tempelkan di situ. Kita bisa ambil malah saya sendiri. Nah, misalnya nih ya. Saya ambil. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you. Bisa saya ambil linknya. Ya, saya lanjutkan. Misalnya saya akan melampirkan linknya di sini. Coba ya. Ya, saya tampilkan di sini, Bapak Ibu, dan nanti siswa diminta untuk menuliskan pesan apa yang ada dalam teks fabel tersebut. Nah, ini tinggal diklik saja, nanti siswa sudah bisa mengakses link YouTube yang Bapak Ibu tempelkan di sini. Bisa juga menempelkan gambar, bisa juga menempelkan teks, misalnya teks cerita, atau bisa juga melampirkan audio atau rekaman suara, bisa juga emoji, bisa juga tabel. Nah, Bapak Ibu tinggal akan melampirkan apa di sini, dan ini adalah tempat di mana Bapak Ibu sebagai guru bisa mengedit dan siswa pun bisa berdiskusi di sini. Nah, ini prosesnya audionya di sini. Bapak Ibu bisa coba menuliskan di sini. Bapak Ibu yang membuka Teams pakai laptop bisa, pakai HP bisa mencoba membuka di bagian kelas notebook ini. Silahkan diklik dan nanti ikut mengedit bagian ini. Kemudian ini collaboration space-nya. Ini bisa diisi beberapa channel yang Bapak Ibu buat nanti. Fungsinya adalah itu. Kemudian content library. Content library adalah bahan pustaka atau materi yang Bapak Ibu nanti akan berikan. Misalnya di sini materi apa yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa bisa ditulis di sini. Nah, bisa ini dihapus dan bisa dituliskan di sini. Teks deskripsi adalah dan lain sebagainya. Bisa kemudian ciri-ciri teks deskripsi begitu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melengkapinya di bagian sini. Nah, kemudian ada collaboration space, ada content library, dan ini ada catatan siswa. Catatan siswa di sini tadi sudah dijelaskan di depan bahwa catatan siswa ini guru bisa melihat, siswa sendiri bisa mengedit, tetapi siswa yang lain tidak bisa melihat pekerjaannya. Bu Anggra ini tidak bisa melihat pekerjaannya Bapak Anang Sugeng Riyati. Begitu juga Bu Ani Mariaton tidak bisa melihat pekerjaannya Bu Anggra ini.
Jadi di bagian sini adalah private-nya siswa itu dengan guru. Dan bagian sini adalah bagian diskusi yang bisa dipakai guru dan siswa, antar siswa berdiskusi tentang materi yang akan kita buat di sini. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan mengenai pembuatan OneNote Class Notebook sudah selesai dan semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silahkan jika nanti ada pertanyaan di sesi terakhir, dan berikutnya Bapak Ibu kami akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang sway. Nah, Bu Eti silahkan memulai terlebih dahulu, nanti akan saya lengkapi atau tambahkan juga tentang sway. Monggo Bu Eti. Ini saya tutup dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi pembuatan sway, SWAY. Sama, kita masuk ke portal Office ya. Lagi nggih, kita cari menu sway. Nih, di sini ketemu ya Bapak Ibu di sebelah kanan sway. Nah, apa itu sway? Ini adalah fitur yang sangat menarik yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk melakukan suatu presentasi, baik presentasi materi, presentasi atau suatu laporan, atau presentasi suatu catatan, profil, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan kita bisa menampilkan animasi ataupun tampilan yang sangat menarik untuk peserta didik kita. Coba langsung saja kita klik sway, Bapak Ibu. Tampil Bu Ayu? Sudah tampil nggih? Bu Ayu? Tampil, sudah tampil. Ya, ya baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada menu sway ini ada sway kosong baru, fitur sway kosong baru. Mulai dari dokumen ada, ini ada template-nya Bapak Ibu. Template misalnya ini untuk, saya mulai dari sini dulu nggih. Ini template seperti tampilan blog. Kita akan membuat sway seperti tampilan blog. Kita coba cek nih Bapak Ibu sambil menunggu loadingnya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah template yang sudah ada pada menu sway. Nah, kita bisa langsung mengedit. Jadi template ini maksudnya kita hanya tinggal mengedit Bapak Ibu dari sini. Sudah ada ini yang sudah tersedia ini, bisa kita edit, kita sesuaikan apa yang akan kita tulis di sini, seperti itu. Mulai mengedit misalnya ya. Nah, berarti baru disiapkan template-nya itu tadi yang seperti blog tadi Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau memasukkan judul materi, misalnya materi apa ya? Materi IPA misalnya, struktur, hanya contoh nggih, struktur organisasi kehidupan misalnya. Nah, seperti ini. Ini sudah. Nah, gambarnya ini bisa kita ganti misalnya nih ya. Bisa kita klik ya, sebentar. Nah, bisa cari di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau cari gambar sel. Kalau loadingnya lama nanti kita tinggal saja. Ternyata bisa ya. Nah, atau kita ganti, misalnya mau cari apa? Sel.
Bentar, masih loading ya. Sebentar, maaf, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya. Ini di sini nggih Bapak Ibu nggih, tambahkan gambarnya di sini nggih. Ini maaf, ini tambahkan gambar di sini. Nah, ini tadi sudah ada di template ya Bapak Ibu nggih. Nah, ini misalnya saya akan menambahkan gambar di sini. Kita bisa mengambil dari sumber yang disarankan ini. Yang disarankan gambarnya bisa kita cari. Misalnya kita ketik di sini sel, nggih. Kita enter. Oh, selnya kok tampilnya seperti itu. Sebentar, sel apa nggih? Organisme. Organisme. Maaf, masih loading nggih, sambil menunggu. Gambarnya masih loading. Nah, ini ada keterangan Creative Commons saja. Ini artinya Bapak Ibu boleh menggunakan gambar ini nggih, tapi jangan lupa menuliskan citasinya nggih. Lebih aman kalau yang ini Creative Commons, seperti kalau di YouTube. Nah, ini saya contohkan ini ya. Ini bisa kita tarik gambarnya sel ini, kita tarik bisa. Ini hanya contoh ya. Nah, kita tarik di sini. Nah, sudah masuk. Kalau mau menampilkan teks bisa silahkan, misalnya nopo nggih. Urutan organisasi kehidupan dari yang terendah misalnya adalah nopo sel, atau bisa copy paste dari materi Bapak Ibu, modul Bapak Ibu yang sudah dimiliki. Monggo, ini hanya contoh nggih. Jaringan, organ dan seterusnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, coba kita lihat hasilnya sementara nggih. Kita lihat di pojok kanan atas, kita putar dulu seperti apa tuh tampilannya nanti. Oh, seperti ini ternyata. Nah, struktur organisasi kehidupan seperti ini. Ini bisa kita yang teksnya di sini bisa sesuaikan ya, sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini templatenya. Kalau menurut saya ini templatenya masih simpel, masih sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mau buat yang itu lagi, kita bisa tidak menggunakan template yang ini seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya contoh, bisa dilanjutkan sendiri ya. Nah, seperti itu. Kita kembali ke ini. Kita kembali ke menunya tadi ya. Kita klik sebentar. Kita kembali ke sini ya. Nah, untuk template yang lain kita hanya akan membuka, nanti mengeditnya lebih jauh. Mungkin Bu Ayu nanti untuk membuat yang suwe yang kosong ya. Ini adalah contoh suwe dari template yang sudah ada. Nah, seperti ini. Ini judul juga bisa kita ganti nanti Bapak Ibu. Ini baru loading, mohon maaf sebentar sambil menunggu. Masih loading. Nah, biarkan Microsoft saya bekerja. Nah, seperti ini tadi. Sama, menulis judul di sini ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa mengeditnya di sini Bapak Ibu. Kalau diputar seperti apa? Ini saya hanya menampilkan template ya. Kita belum membuat dari kosongan Bapak Ibu. Hanya menampilkan dari template yang ada dan mengedit sedikit tadi ya. Nanti untuk membuat yang kosong bisa Bu Ayu menambahkan. Ini masih loading, mohon maaf.
Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan secara mohon maaf, horizontal. Karena kita menggeser ke kiri dan ke kanan. Nanti yang tampil ke anak seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini materi-materi di sini bisa kita ganti sesuaikan dengan materi pembelajaran kita, Bapak Ibu. Oke, tapi kalau saya sarankan kita membuat dari yang kosong. Kalau untuk ini lebih kepada profil. Misalnya siswa disuruh membuat profil diri menggunakan ini lebih bagus, Bapak Ibu, seperti itu. Ya, kita kembali ke menu yang berikutnya. Nah, ini banyak sekali portofolio juga. Nah, ini kita tunggu lagi, kita lihat bersama-sama seperti apa template untuk portofolio di sini. Nah, ini tampilannya nggih. Seperti ini nggih Bapak Ibu. Judulnya bisa kita ganti. Kalau yang portofolio tadi kita putar. Nah, seperti ini tampilannya. Sebentar, masih loading ya. Loadingnya agak lama. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, bagian 2 dan seterusnya seperti itu untuk tampilan portofolio. Nah, kalau ingin membuat baru dari SW kosong ini Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Ayu. Kita lihat tampilannya nggih. Ini saya tutup saja yang tadi template-nya nggih. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini kita akan membuat yang baru seperti itu. Bu Ayu mau melanjutkan nggih? Bu Ayu lanjutkan nanti. Ya. Nggih, monggo. Buat yang dari SW kosong ya Bu Ayu ya. Dilanjutkan sampai komplit. Nggih. Mungkin saya sampai di sini dulu, nanti kalau Bu Ayu melanjutkan bisa saya tambahkan kalau ada tambahan nggih, kalau ada yang perlu ditambahkan. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan stop share screen, kita lanjutkan dengan materi dari Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Eti. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang SW. Saya akan share screen dulu passwordnya. Nah, akan kita pilih SW di sini. Kita klik ya, karena kita akan buat SW. Kita klik di sini SW. Nah, kita pilih new blank SW jika kita akan membuat SW yang masih kosong dan akan kita setting sendiri. Kalau ini template-nya sudah disiapkan oleh Office yang ada di sini. Bisa dipilih juga jika Bapak Ibu akan menggunakan template ini. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri, silahkan klik new blank SW atau SW baru. Setelah diklik, kita tunggu prosesnya menampilkan SW baru. Di sini akan tampil tempat untuk menuliskan judul apa yang akan kita buat dalam SW. Di sini misalnya saya sedikit narsis ya Bapak Ibu, saya mau menuliskan profil diri. Nah, misalnya saya mau buat profil diri. Saya ambil foto saya.
Saya mau ambil foto saya di sini, misalnya saya mencari file ya. Nah, atau di sini ya, foto teman ya. Foto teman nanti kalau foto teman nanti tidak tahu profil dirinya teman ya. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya tidak menyimpan foto ternyata di sini ya. Atau fotonya nanti saja saya tempelkan. Foto orang lain nggak apa-apa Bu Ayu, tapi profilnya jenengan. Gitu. Heeh. Fotonya yang lain gitu ya, pinjam foto ya. Pinjam foto ada nggak ya foto saya di sini ya? Iya, Sebentar. dan Nah, dan atas foto saya yang saja. bukan. Saya ambil Ya. foto saya, adanya ini ya. Ambil foto saya tempelkan di sini. Ya. Kemudian saya sudah beri judul di sini. Kemudian saya mau tuliskan teks lagi. Nama saya ini ya, hanya contoh saja ya. Misalnya saya menuliskan seperti ini. Tolong di mute dulu Bu Etik. Maaf Bu. Nah, terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah saya tuliskan judul di sini, kemudian saya tambah ya tadi ya, saya ingin menuliskan lagi di ini tempat baru lagi gitu ya, tersendiri, slide baru lagi. Nah, di sini saya tuliskan misalnya seperti ini. Boleh dituliskan Bu Ayu, ya. mic-nya suaranya belum Bu. Bu Ayu. Oh ya. Bu Ayu, suaranya belum terdengar. Ya. Bu Ayu. Ya. Nah. Baik Bapak Ibu, saya sudah tadi menuliskan judul, kemudian menempelkan foto diri ya, kemudian saya menambahkan slide. Nah, saya menambahkan slide di sini, misalnya saya menyapa dan saya memperkenalkan diri. Nah, ada lagi yang ingin ditulis di sini, misalnya gambar ataupun penjelasan profil diri, mungkin data diri, begitu boleh dituliskan di sini, ditambah lagi dan lain sebagainya, bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jika sudah selesai Bapak Ibu membuat profil diri ini namanya storyline-nya, storyline yang kita buat. Nah, kita mau buat desainnya, kita bisa klik desain di sini. Nah, kita buat stylenya apa Bapak Ibu? Nah, ini tadi storyline-nya ya, kita buat tulisannya dengan beberapa slide yang bisa Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian kita bisa juga memilih desain yang akan kita gunakan untuk slide yang kita buat ini, storyline yang kita buat ini. Kita desain,
kita pilih mau model yang mana yang akan kita buat di storyline. Misalnya ini, kita klik desainnya, pilihannya seperti ini. Nah, atau bisa juga misalnya yang lainnya. Tinggal klik saja, Bapak Ibu pilih, nanti akan berubah tampilannya sesuai dengan pilihan Bapak Ibu, desain pilihan style Bapak Ibu yang akan dipakai untuk edit tampilannya. Nah, jika sudah Bapak Ibu bisa melihat di sini, nah akan terlihat style atau tampilannya dalam desainnya storyline Bapak Ibu, storyline saya yang saya buat ya, itu hanya 3 slide ya ini, berarti sudah selesai dibuat. Nah, kalau sudah berarti ini nanti desainnya sudah jadi. Nah, sudah jadi dan ini bisa kita play ya Bapak Ibu, bagaimana tampilannya nanti jika saya share misalnya gitu. Saya mau lihat tampilan yang saya buat jika saya share. Nah, ini bisa diklik pojok atas di play. Nah, seperti PowerPoint yang berjalan, bisa kita lihat gerakannya ke kanan seperti ini jika orang lain akan membaca profil diri kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita edit kembali jika memang belum sesuai dengan keinginan kita dengan cara klik edit di sini. Nah, mau diedit lagi, desainnya diganti lagi ya, boleh dengan memilih beberapa style di sini. Ya, mau vertikal kah atau mau horizontal kah, bisa diedit. Nah, mau horizontal, mau vertikal, mau bentuknya slide, kanan kiri, ini tadi bentuknya slide kanan geser gini ya. Nah, begini bisa juga. Nah, kita lihat lagi jika kita edit seperti apa. Nah, ternyata tampilannya seperti ini. Terus nanti, nah, berupa slide seperti PowerPoint. Seperti itu, Bapak Ibu tinggal memilih, ini klik edit ya, kalau mau diedit. Scroll ke atas, nanti ada pilihan stylenya vertikal, horizontal, slide-nya. Bisa dipilih lagi di sini beberapa desainnya yang ingin dipakai di storyline Bapak Ibu. Kalau sudah memang ini yang dipilih, stylenya ini yang dipilih, sudah selesai, berarti kita mau apa namanya, simpan, kita bisa save as template. Kita bisa apa namanya, menduplikat juga, mengcopy, jadi bisa mengcopy, menduplikat hasil yang kita buat ini, bisa juga kita buat baru lagi. Nah, tentunya ini kalau sudah selesai kita bisa share misalnya ya, ini mau dikirim ke siapa gitu, bisa share misalnya ke siapa, saya kirimnya ke siapa nih, ke Bu Eti saja ya, atau kalau spesifik people ya berarti milih siapa yang akan dikirimi, enter namanya siapa di email, di grup Jateng Pintar Share ke siapa. chat aja Bu Ayu, di share ke chat. Oh, di share ke chat ya. Chatting. Berarti anyone. Ya, tadi ada Bapak Ibu yang sudah membuat kue langsung praktek, sudah share link juga. Oh ya, berarti pilih anyone with a link ya. Pilih anyone with a link, saya klik di sini, kemudian saya ambil linknya. Saya ambil linknya, saya copy, kemudian saya kirimkan dulu ke chat ya, saya kirimkan. Sebentar, saya pastekan ke sini. Biar, oh ya, Bapak Ibu sudah ini ya, sudah buat berapa Bapak Ibu sudah
kirim juga ya. Nah, ini saya kirim. Nah, Bapak Ibu silahkan akses. Berarti kalau bisa diakses settingannya ya. Settingannya sudah betul. Anyone with the link ini dapat view saja. Tapi kalau kliknya edit berarti nanti siapa yang dapat link ini bisa edit sway Bapak Ibu. Nah, tapi kalau hanya mengizinkan melihat saja ya harus dipastikan ini kliknya view saja. Setiap orang bisa melihat, tapi setiap orang yang dapat link bisa melihat saja. Begitu, cukup dari saya. Mungkin bisa Bapak Ibu nanti coba untuk membuat sway baik dari pembuatan yang baru, sway yang baru bisa dengan template yang ada di Microsoft Office juga bisa. Begitu, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan saya cukupkan Bu Eti untuk penjelasan tentang sway-nya. Kita buka sesi diskusinya saja setelah ini sampai pukul 10 ya, 10 atau 10 lebih seperempat. Itu Bu Eti, terima kasih. Oke, Mbak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Bayu ya tentang membuat sway. Nah, saya akan coba ini menambahkan sedikit yang belum tadi. Kita mulai dari sway kosong baru lagi nggih Bapak Ibu. Bentar, ini masih loading. Masih menunggu. Nah, ini biologi ngoten mawon nanti disesuaikan karena biar. Nah, ini Bapak Ibu di sini ada tanda plus sisipkan konten. Tadi Bapak Ibu, Bu Ayu tadi ini judulnya profil diri. Kalau kita misalnya mau menjuduli materi biologinya sistem ekskresi misalnya. Nah, ini tadi untuk upload gambar sudah dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan saya tidak perlu lagi ya di sini ya. Nah, ini ada sebentar suara itu. Ada apa niki simbol sisipkan konten. Kita klik nih Bapak Ibu, tambah. Nah, Bapak Ibu, kita tambahkan subjudul nanti akan tampil di bawah. Ini ada menu yang bagus, ada tumpukan. Bapak Ibu akan saya coba perlihatkan tumpukan gambar itu seperti apa. Nah, ini kita coba akan menambahkan gambar nggih. Kita klik ini, tambahkan konten. Nah, kita pilih gambar. Nah, sudah tampil seperti ini nggih. Nah, seret gambar ke sini. Kita bisa seret, bisa juga upload seperti tadi nggih, seperti yang diajarkan Bu Ayu tadi dari My Device tadi dari laptop bisa. Tapi saya coba biar cepat ini ada tulisan cek sumber ini tadi nggih. Dari sumber ya. Atau kita klik ini disarankan apa saja. Nah, ini bisa dari OneDrive, bisa dari ini gambar Bing, dari YouTube. Nah, saya coba dari sini nggih. Bing. Atau dari sini ya. Coba kita lihat sajalah. Ekskresi itu kita misalnya mau lihat gambar organ ekskresi. Coba nggih. Organ ekskresi. Suara saya bisa didengar Bu Ayu? Bisa jelas. Oke. Organ ekskresi ini kok tampilnya ini ya nggak ginjal mana tadi? Nah, ini misalnya ini saya seret nih Bapak Ibu. Saya seret, klik, kita seret ke kiri. Nah tampil gambarnya. Ini bisa diberi keterangan, monggo, misalnya ginjal atau beri deskripsi yang lain, silakan. Kemudian saya kulit, ini gambar kulit, organ ekskresi kulit. Kita tumpukkan saja di sini. Nah, misalnya kulit dan bla 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 bla. Berikutnya nopo nggih? Tak cari lagi. Atau asal saja
saja biar cepat ya. Ini contoh saja. Nih tak seret misalnya. Nah, seret ke sini. Ini lagi seret ke sini. Silakan sebanyak-banyaknya yang menarik, yang sesuai dengan materi. Monggo. Ini hanya contoh. Walaupun ini bukan organ ekspresi, nggak apa-apa saya masukkan ya Bapak Ibu karena hanya contoh. Nah, seperti itu. Ini kita beri keterangan apa misalnya paru-paru. Nah, dan lain sebagainya. Walaupun ini bukan paru-paru, enggak apa-apa. Kita coba tampilkan untuk gambar tumpuan itu nanti kalau diputar seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat bagian pojok kanan atas. Ini putar ya. Kita lihat ya. Nah, ini tampilannya tadi seperti ini. Nah, ada tulisan ketuk untuk membolak-balik tumpuan ini. Nah, nanti siswa belajar dengan mengetuk ini akan sangat menarik. Nah, wah ini gambar hati, ini gambar ayam, ini gambar sel misalnya. Nah, ini akan sangat menarik untuk para peserta didik kita. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Itu nggih. Ini untuk detailnya. Nah, kita kembali lagi, kita kembali ke sini lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu selain menambahkan gambar, menambahkan video juga bisa tadi di sini nih. Oke. Bentar. Ini saya klik. Teks ya, teks, tambahkan teks. Bahkan media. Nah, bisa juga ini gambar bisa, video juga bisa, audio juga bisa, link juga bisa Bapak Ibu. Video berarti kita tambahkan video YouTube ya, berarti ya kita buka YouTube ya. Video ekspresi misalnya. Ini kalau buka ini agak loading. Bentar, sampai. Ginjal gitu aja nggih, ginjal, cara kerja ginjal. Atau sistem misalnya nggih, sistem ekskresi. Nah, ini nggih. Kita ambil linknya bisa, linknya tadi bisa, link untuk video ini bisa Bapak Ibu. Ya sebentar, maaf untuk mengambil linknya. Ini ya. Kalau mau kita seret juga bisa, sebentar saya tak ambil 2 halaman aja sebentar. Nah, ini tampil di sini juga tampil nih, bisa ini Bapak Ibu. Misalnya video yang sudah kita temukan aja ya. Nah, ini misalnya. Kita tarik. Nah, kita tarik. Nah. Kita putar dulu Bapak Ibu coba. Yang cepat aja. Coba kita play ya. Sebentar, masih loading ini. Masih biar sebentar, maaf. Karena video mungkin berat ya. Nah, ini sudah tampil videonya. Nah, seperti ini sudah tampil. Kita bisa masukkan apa saja Bapak Ibu dari sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, hanya tambahan saja. Kita kembali kembali ke sini lagi. Ini saya tutup saja nggih. Nah, seperti itu Bapak Ibu, akan sangat menarik sekali. Kalau untuk materi bisa ditambahkan sendiri di sini Bapak Ibu, silahkan. Dan untuk desainnya juga bisa kita ubah. Ini gaya tadi sudah disampaikan Bu Ayu nggih. Ini tadi secara horizontal ke kanan ke kiri atau berupa slide. Bisa, kalau berupa slide seperti apa? Kita coba putar saja. Nah, seperti ini kalau slide.
Monggo Bapak Ibu silakan bereksplorasi karena ini kalau dijelaskan akan sangat lama sekali karena banyak sekali menu-menunya. Silakan dicoba-coba saja Bapak Ibu nggih untuk mengatur ini. Monggo silakan.